Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Robiatul Mustasfa dari kelas G, Prodi Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2020. Sebelumnya, minggu lalu kita telah membahas banyak sekali tipe-tipe kepemimpinan yang ada. Pada kesempatan kali ini, saya akan berlanjut untuk membahas tipe kepemimpinan yaitu transaksional, situasional, dan transformasional. Yang pertama itu ada tipe kepemimpinan transaksional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tipe kepemimpinan transaksional? Tipe kepemimpinan transaksional ini merupakan gaya kepemimpinan yang dimana pemimpin menggunakan hadiah dan hukuman untuk mendorong kepatuhan para bawahannya. Biasanya, gaya kepemimpinan ini juga disebut sebagai kepemimpinan manajerial. Para pengikut mengikuti, mematuhi, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah pemimpin. Sebagai kompensasinya, mereka akan menerima bayaran. Jika kerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi, pemimpin akan menerapkan hukuman, misalnya menyuruh mereka untuk bekerja lembur atau tidak menaikkan jabatannya mereka. Adapun contoh dari tipe kepemimpinan transaksional. Dalam dunia bisnis, perusahaan besar seringkali memiliki banyak pemimpin transaksional. Perusahaan telah memiliki posisi yang mantap di pasar dan mendorong pemimpin untuk meminta kepatuhannya terhadap sistem yang ada di perusahaannya. Mereka biasanya menetapkan target untuk dicapainya. Jika bawahannya menunjukkan kinerja yang tinggi dan dapat mencapai target suatu perusahaan, mereka akan mengapresiasinya. Namun, jika tidak, mereka akan menggantikannya dengan bawahan yang lain. Ada dua contoh tipe pemimpin transaksional di dunia bisnis, yaitu ada Bill Gates dan Howard Schultz. Sementara itu, di dunia politik dan pemerintahan ada Joseph M. Chickard dan Charles de Gaulle. Mereka juga sangat tahan terhadap perubahan, dan yang terakhir, pemimpin mengawasi kinerja bawahan dan memastikan mereka bekerja sesuai dengan tujuan, standar, dan target dari perusahaan tersebut. Tipe kepemimpinan transaksional ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan dari tipe ini yaitu 1. Arahnya lebih jelas. Mengapa? Karena pemimpin mengumpulkan misi dan tujuan organisasi dengan aturan dan prosedur, standar, serta keahlian masing-masing para bawahannya. Mereka menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, realistis, dan tepat waktu. Untuk mencapai suatu yang diinginkan, mereka menerapkan imbalan dan hukuman. Yang kedua, hasilnya tepat waktu. Mengapa? Gaya kepemimpinan ini memungkinkan tujuan jangka pendek secara cepat. Adanya motivasi dan penghargaan serta hukuman memungkinkan bawahan untuk bekerja sebaik dan secepat mungkin, sehingga memungkinkan para bawahan untuk mendapat nilai yang baik. Dan yang terakhir, hasil yang konsisten. Pemimpin mempertahankan prosedur dan protokol yang ada. Mereka secara aktif mengawasi pekerjaan para bawahan apakah telah memenuhi standar atau tidak. Mereka juga mengambil tindakan koertif untuk mencegah kesalahan yang lebih besar. Adapun kelemahan dari tipe kepemimpinan transaksional yaitu 1. Lingkungan kerja yang kaku. Mengapa demikian? Karena motivasi untuk melaksanakan tugas adalah penghargaan dan hukuman. Itu membuat para karyawannya
tidak memiliki intensif untuk lebih kreatif dan inovatif. Selain itu, bawahan juga tidak memiliki ikatan emosional dan komitmen terhadap pemimpin mereka. Dan yang kedua, bersifat pasif. Pemimpin melakukan intervensi hanya ketika bawahan berkinerja tidak sesuai ekspektasi atau memenuhi standar perusahaan. Mereka hanya berusaha menerapkan prosedur dan tidak memiliki pemikiran out of the box. Setelah kita mengetahui contoh dari tipe kepemimpinan transaksional, adapun karakteristik dari tipe kepemimpinan ini, yaitu penghargaan dan hukuman adalah motivasi bawahan dalam melaksanakan tugas dan aturannya. Itu adalah salah satu alasan utama bawahan untuk berbuat yang terbaik dan menghindari kesalahannya. Selanjutnya, standar dan tolak ukur untuk kinerja yang baik dinyatakan secara jelas. Ketiga, kreativitas dan inovasi bukanlah fokus utamanya, melainkan yang terpenting adalah melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang telah diberikan oleh pemimpinnya. Adapun misi dan organisasi sistem, aturan, struktur, dan aturan komando menjadi pusat dalam menggerakkan suatu perusahaan. Selanjutnya ada pemimpin transaksional tidak mengganti status quo, melainkan menjalankan perusahaan sesuai dengan sistem yang ada. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas rendah. Keduanya bukan merupakan prasyarat dalam memperoleh penghargaan. Bahkan, pemimpin seringkali mengabaikan ide inovatif jika tidak sesuai dengan rencana dan tujuan yang ada. Dan yang terakhir, memiliki ikatan emosional yang rendah. Bawahan dituntut patuh jika ada uang atau setidaknya untuk menghindari hukuman. Itu bukan merupakan komitmen tinggi untuk mewujudkan visi bersama. Setelah kita mengetahui sedikit tentang tipe kepemimpinan transaksional, selanjutnya kita akan berlanjut ke materi tipe kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin bisa menyesuaikan gaya memimpin mereka agar sesuai dengan kebutuhan tim atau lingkungan kerjanya saat ini. Teori ini diperkenalkan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard tahun 1969 dalam bukunya yang berjudul Management of Organizational Behavior. Model kepemimpinan buatan Blanchard dan Hersey ini mengacu kepada keterampilan seseorang untuk menilai kemudian memilih strategi kepemimpinan apa yang menurutnya itu terbaik diterapkan dalam setiap keadaan atau tugas yang berbeda. Gaya kepemimpinan ini juga sering disebut dengan kepemimpinan adaptif. Pemimpin situasional harus dapat mengevaluasi tim atau organisasi mereka dengan mengamati dan bertanya dan berdiskusi sesuai dengan situasi organisasi saat ini. Ciri gaya kepemimpinan situasional menurut Hersey dalam bukunya yang terbit pada tahun 1985 yang berjudul The Situational Leader, yaitu cirinya sebagai berikut. 1. Melakukan pelatihan. Selalu menyempatkan waktu untuk melakukan pembinaan terhadap tim untuk lebih berkembang dan mandiri dalam pekerjaan. Yang kedua itu ada fleksibel. Fleksibel juga merupakan ciri utama dari kepemimpinan situasional ini. Sebab
kamu dituntut untuk lebih bisa menyesuaikan diri dengan keadaan tim, bukan sebaliknya. Yang ketiga, kejujuran. Gaya kepemimpinan ini juga dapat ditunjukkan dengan selalu jujur dalam melihat realitas kondisi yang ada dan berani untuk mengambil keputusan. Yang terakhir, berani untuk mendelegasikan tugas. Harus mampu mendelegasikan tugas kepada bawahannya. Dengan begitu, pemimpin tersebut mengizinkan timnya untuk bisa lebih berkembang. Selain dari 4 hal ciri di atas, ciri yang lebih penting dari tipe kepemimpinan situasional adalah selalu bisa memberikan arahan dan dorongan bagi timnya agar berhasil mengerjakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Adapun contoh dari tipe kepemimpinan situasional yakni ketika tim sudah menunjukkan kepercayaan diri, rasa bertanggung jawab, dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas dalam setiap proyeknya, maka seorang manajer cukup mendelegasikan tugas dengan pengawasan yang minimal dan normal. Ada banyak kelebihan lain dari tipe kepemimpinan situasional yang perlu kamu ketahui, yaitu menyelaraskan ton kinerja yang umum, menonjolkan pengaruh multi arah, memanfaatkan penugasan yang spesifik sebagai ukuran kinerja ketimbang menyeragamkan penugasan untuk banyak individu yang berbeda. Kemudian, memungkinkan pemimpin mendorong perubahan perilaku secara efektif, mempercepat laju dan kualitas pengembangan karyawan, serta mengajarkan para pemimpin untuk dapat menafsirkan dan menanggapi lingkungan mereka secara akurat dan efektif. Meskipun memiliki banyak kelebihan, kepemimpinan situasional ini juga telah dikritik karena memiliki kekurangan, yaitu menciptakan kebingungan dalam kelompok ketika pemimpin harus menggugah pendekatannya untuk satu anggota tim. Bawahan dapat mempertanyakan maksud dari pendekatan tersebut. Kemudian, anggota tim membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang tiba-tiba. Selanjutnya, dapat mengganggu semangat tim dan hubungan dengan pemimpin, serta berpotensi jadi tindakan manipulatif dan koersif jika tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati oleh pemimpinnya. Nah, dari penjelasan tipe kepemimpinan situasional tadi, berikut ada beberapa tips yang bisa kamu coba untuk memanfaatkan gaya kepemimpinan situasional di lingkungan tempat kerja kamu atau di kantor, yaitu komunikasi harus selalu terbuka, kemudian bersikap adil, serta siap untuk berkomitmen. Adapun ciri-ciri dari gaya kepemimpinan transformasional. Yang pertama, idealis influence atau pengaruh ideal. Perilaku pemimpin yang memberikan visi dan misi, memunculkan rasa bangga serta mendapatkan respek dan kepercayaan para bawahannya. Idealis influence disebut juga sebagai pemimpin yang karismatik, di mana pengikut memiliki keyakinan yang mendalam kepada pemimpinnya, merasa bangga bisa bekerja dengan pemimpinnya, dan mempercayai kapasitas pemimpinnya dalam mengatasi setiap permasalahan. Yang kedua ada inspirational motivation atau motivasi inspirational, yaitu perilaku pemimpin yang mampu mengkomunikasikan harapan yang tinggi, menyampaikan visi bersama secara menarik dengan menggunakan simbol-simbol untuk memfokuskan upaya bawahan
dan menginspirasi bawahan untuk mencapai tujuan yang menghasilkan kemajuan penting bagi organisasi tersebut. Yang ketiga ada intellectual stimulation. Merupakan perilaku pemimpin yang mampu meningkatkan kecerdasan bawahan untuk dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi mereka, meningkatkan rasionalitas, dan memecahkan masalah secara cermat. Dan yang terakhir ada individualist consideration atau pertimbangan individual. Perilaku pemimpin yang memberikan perhatian pribadi, memperlakukan masing-masing bawahan secara individual sebagai seorang individu yang mempunyai kebutuhan, kemampuan, dan aspirasi yang berbeda, serta melatih dan memberikan saran. Kita akan membahas pula karakteristik dari tipe kepemimpinan transformasional, yaitu sangat terorganisir dengan baik, tim oriented, dihormati dan menghormati para bawahannya, serta bertanggung jawab atas tim, tapi juga menanamkan tanggung jawab kepada anggota timnya. Kemudian menumbuhkan lingkungan kerja yang etis dengan nilai, prioritas, dan standar yang jelas. Dan yang terakhir, unggul dalam mengkomunikasikan gagasan-gagasan baru. Adapun kelebihan dari tipe kepemimpinan transformasional, yaitu tidak membutuhkan biaya yang besar untuk organisasi profitnya, komitmen yang tinggi kepada karyawan bersifat mengikat emosional. Yang ketiga, mampu memperdayakan potensi karyawan. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan hubungan interpersonal. Adapun kekurangan dari tipe kepemimpinan ini yaitu 1. Membutuhkan waktu yang lama agar komitmen tumbuh terhadap pemimpinnya. Kemudian, tidak ada jaminan keberhasilan kepada bawahan secara menyeluruh. Membutuhkan perhatian yang detail serta sulit melakukan pada jumlah bawahan yang banyak. Nah, setelah kita mengetahui 3 jenis tipe kepemimpinan yang telah kita bahas tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa hendaknya seorang pemimpin di suatu perusahaan memiliki kepemimpinan yang transaksional maupun transformasional yang baik, sehingga perusahaan dapat berkembang dengan baik pula. Selain itu, kepemimpinan transformasional juga sangat dibutuhkan di Indonesia, sehingga hendaknya masyarakat itu dapat memilih sosok pemimpin yang memiliki cara kepemimpinan transformasional. Nah, itu dia rangkuman pembahasan materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.